Halo Rek, ubur-ubur ikan lele ikut sahur tapi tak puasa le. Gimana puasanya? Tetap semangat ya. Selamat datang di channel ABC, Agus Bisa Cerita, tempat seru buat kita ngobrolin alur film dengan penuh emosi, drama, dan kejutan. Langsung weyore, ngene ceritone. Kisah dimulai dengan pemandangan mencekam. Seorang gadis bernama Xiao Xiao tergantung di atas pohon. Tubuhnya gemetar. Dari balik semak, siluman mengerikan muncul, menyeringai buas, dan tiba-tiba ternyata dia bukan korban, melainkan umpan. Sebelum siluman menyadari jebakan itu, penduduk desa menyerbu dengan panah dan perangkap. Namun, siluman mengamuk, meremukkan jebakan, dan melawan dengan kekuatan mengerikan. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, Sun Wukong, sang Raja Kera, Zhu Bajie, si babi celeng, Sha Wujing, sang pendeta air, dan Biksu Tang Sancang, sang biksu suci, tengah melakukan perjalanan. Mereka bercanda sepanjang jalan hingga tiba di sebuah desa yang sunyi, yang bernama Desa Tanpa Batas. Tiba-tiba, suara teriakan Xiao Xiao memecah keheningan. Ia menuduh mereka sebagai siluman yang tidak boleh memasuki desanya. Saat ketegangan memuncak, panah-panah melesat ke arah mereka. Wukong dengan sigap memutar tongkat saktinya, dan dari kejauhan, Raja Singa Hijau berlari ke arah desa, mengaum penuh ancaman. Wukong tanpa ragu melompat dan menghadangnya. Pertarungan sengit terjadi. Dengan hantaman tongkat saktinya, Raja Singa tersungkur. Seketika, sikap Xiao Xiao berubah. Dari yang awalnya menolak kehadiran mereka, ia kini menjamu mereka dengan makanan melimpah. Namun, Wukong curiga. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh penduduk desa. Ketika suasana mulai mencair, seorang tetua desa muncul dan mengungkap rahasia kelam. Yang intinya, desa ini telah lama diteror oleh 3 raja siluman, singa hijau, gajah, dan burung unta. Kakak Xiao pernah berusaha melawan, namun diculik oleh Raja Gajah. Ketua desa yang terlalu banyak tahu membuat Wukong dan Bajie curiga. Dia bukan manusia biasa. Tatapan tajam Wukong seolah menelanjangi rahasia si tetua. Dan benar saja, dengan tawa menggelegar, wujudnya berubah, mengungkap identitas aslinya sebagai utusan dari langit. Ia datang bukan sebagai musuh, melainkan pembawa pesan. Para pelindung Biksu Tang harus menolong desa dari ancaman siluman gunung. Namun, Wukong mendengus kesal dan bersiap pergi. Utusan itu berusaha membujuk, tapi Raja Kera tak tertarik pada tugas tambahan. Saat harapan hampir pupus, si utusan menyebut satu hal, malam ini ribuan siluman akan berkumpul. Mendengar itu, Xiao langsung bersujud di hadapan Wukong, diikuti seluruh warga desa. Malam itu, Bajie dan Wujing mulai berdebat. Haruskah mereka membantu desa atau tidak?
Sementara itu, Biksu Tang dengan bijak memberikan petuah, namun tetap menyerahkan keputusan pada ketiga muridnya. Wukong yang hatinya tergerak akhirnya memutuskan untuk menghadapi para siluman seorang diri, membuat Biksu Tang merasa bangga. 师傅，听你夸我一句，可真不容易啊！ Keesokan harinya, perjalanan ke markas musuh pun dimulai. Sesampainya di depan markas musuh, mereka bertiga kebetulan bertemu dengan rombongan siluman yang baru, kembali dari berburu. Xiao, yang telah menyamar sebagai siluman rubah dengan bantuan Wukong, bahkan diberikan ekor palsu, berhasil menghindari kecurigaan. Apalagi setelah sang ketua rombongan mengetahui tujuan mereka, menghadiri pertemuan ribuan siluman yang diadakan oleh 3 raja superior. Tanpa ragu, sang ketua membawa mereka masuk ke dalam markas. Wukong segera memanfaatkan kesempatan ini mengajak sang ketua berbicara empat mata. Dengan cepat, ia mengambil identitasnya dan mulai mencari informasi tentang keberadaan para raja siluman. Sementara itu, Baji dan Xiao ditugaskan membantu para siluman lain memasukkan hasil buruan ke dalam sel tahanan. Saat melihat kakaknya di antara para tawanan, Xiao tak bisa menahan diri. Ia segera membuka sel dan melepaskan mereka. Namun, kegaduhan itu menarik perhatian para siluman penjaga. Bajie yang ingin terlihat gagah mencoba menghadapi mereka sendirian. Sayangnya, keberaniannya tak bertahan lama. Setelah beberapa pukulan meleset dan keadaan semakin kacau, ia akhirnya memilih kabur, beralih ke Wukong. Sesampainya di hadapan Raja Siluman, Wukong yang kini menyamar sebagai si ketua rombongan, mulai mengoceh dengan cerita ngawur. Ia mengaku telah bertemu Sun Wukong tidak jauh dari sana. Namun, caranya berbicara dan sikapnya yang sedikit terlalu percaya diri membuat Raja Singa mulai curiga. 那孙悟空的事，我何时跟你提起过？呆子，你救的人呢？猴哥！ Bajie yang tadinya hendak kabur, justru tersesat dan masuk ke arena para Raja Siluman. Kekacauan pun tak terhindarkan. Bajie dan Wukong bahkan tertelan oleh Raja Singa. Namun, Wukong yang cerdik langsung menyerang dari dalam perut, memaksa sang raja mengeluarkan mereka. 大圣，大圣饶命！我马上释放所有百姓。行，那我就信你一次。 Malam itu, setelah sebagian tahanan dibebaskan, mereka berpesta merayakan kemenangan. Di tengah kegembiraan, Raja Singa dan Raja Gajah datang, mengundang Wukong dan kawan-kawan ke istana mereka. Merasa ada yang tidak beres, Wukong memutuskan pergi sendiri. Sementara Baji dan Wujing diminta menjaga Biksu Tang serta warga jika terjadi serangan mendadak. 报告师傅。 Sesampainya di markas, Wukong mendapati Raja Burung Unta turut hadir. Berbeda dari kedua kakaknya, ia terlihat lebih kuat dan licik. Dengan senyum penuh siasat, ia mulai memprovokasi Wukong, membuat kedua kakaknya tampak gelisah. 看来大圣是当狗当习惯了。说什么？ Semakin malam, kata-kata si burung semakin menusuk perasaan Wukong. Ditambah lagi, si burung menunjukkan kekuatannya dengan berani, membuat amarah Wukong tak tertahankan. Namun, beruntung, Raja Singa berhasil melerai ketegangan yang memuncak. Si burung yang kecewa memutuskan untuk meninggalkan pertemuan dengan alasan ingin beristirahat. Namun, tanpa sepengetahuan Wukong, si burung berangkat ke desa dengan niat jahat, menculik biksu dan membantai warga desa yang tak bersalah. 圣僧，有请。 Sun Wukong kembali ke desa, namun yang ia temukan hanyalah kehancuran.
Hatinya bergejolak saat mengetahui bahwa Biksu Tang dan kedua saudaranya telah diculik oleh burung siluman. Tanpa membuang waktu, Wukong segera bergegas ke markas para raja siluman, berharap masih ada kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu, di dapur, Biksu Tang dan kedua muridnya terikat tak berdaya. Gajah siluman yang sejak awal menginginkan daging sang biksu masuk dengan tawa bengis, siap menelan mangsanya. Tiba di sarang musuh, Wukong tak menemukan siapapun kecuali para antek siluman. Ia segera menginterogasi pemimpin mereka dan akhirnya mengetahui keberadaan sang guru. Bergegas ke pusat Gunung Situo, Wukong bersama Xiao mencari jejak Biksu Tang. Melihat dua siluman pembawa kayu bakar, ia langsung menduga sang guru berada di dapur. Namun, ketiadaan gurunya membuatnya murka. Ia menyalahkan Baji dan Wujing atas kelalaian mereka, sementara Baji balik menyalahkannya karena berpesta dengan Raja Siluman. Perselisihan pecah, dan dengan hati penuh kekecewaan, Bajie serta Wujing memilih pergi, meninggalkan Wukong sendirian. Di istana, tiga raja siluman tengah merancang cara terbaik untuk memakan Biksu Tang. Namun, laporan mengejutkan datang, Sun Wukong telah tiba dan para tahanan telah kabur. Si burung siluman segera terbang ke sana hanya untuk menemukan Wukong dan Xiao yang tengah bertarung melawan antek-anteknya. Dengan kejam, ia menghabisi semua tahanan, termasuk Xiao, tepat di depan mata Wukong. Murka dan putus asa, Wukong membawa jasad Xiao ke Istana Langit menuntut jawaban dari Sang Buddha. Namun, Sang Buddha hanya tersenyum dan mengungkapkan kebenaran mengejutkan, Xiao hanyalah salah satu transformasi Wukong yang telah menunggunya sejak lama. Sementara itu, ujian yang dihadapi Biksu Tang adalah bagian dari takdirnya. Wukong memutuskan untuk menghadapi ribuan siluman, kali ini ditemani oleh kuda Biksu Tang, yang ternyata dapat menjelma menjadi seekor naga. Dengan kekuatan baru di sisinya, Wukong dan sang naga bertempur dengan gagah berani, mengoyak barisan musuh tanpa gentar. Pertarungan semakin memanas ketika Raja Singa dan Raja Gajah muncul, siap menghadapi Wukong. Sementara itu, di singgasananya, burung siluman berbincang dengan Biksu Tang, yang ternyata masih hidup. Sebuah rahasia terungkap. Siluman tidak bisa memakan sang biksu tanpa persetujuannya, karena tanpa kerelaannya, ia tak lebih dari memakan manusia biasa. Saat Wukong bersiap menghadapi Raja Siluman Singa dan Gajah, tiba-tiba Bajie dan Wujing muncul, mengubah jalannya pertempuran. Kesetiaan mereka belum pudar, dan Wukong pun memahami maksud kedatangan mereka. Tanpa ragu, ia segera menerjang ke singgasana burung siluman. Namun, alih-alih menemukan kehancuran, ia justru mendapati gurunya masih selamat. Meski demikian, amarahnya telah membara. Dengan mata penuh dendam, Wukong menghunus senjatanya dan melancarkan pertarungan sengit melawan si burung siluman.
Di ambang kekalahan, Biksu Tang akhirnya berujar, "Jika harus mati, biarlah aku memilih takdirku sendiri. Asalkan Wukong selamat, aku rela." Kata-kata itu mengguncang Wukong. Tubuhnya bergetar, berubah bentuk, dan kekuatan sejatinya bangkit. Ia hampir menghabisi si burung, sebelum tiba-tiba Sang Buddha turun dari langit, menghentikan pukulannya. Sang Buddha tersenyum. Ujian telah usai, Biksu Tang telah lulus. Dengan itu, perjalanan ke barat berlanjut, meninggalkan pertarungan yang tak hanya menguji kekuatan, tetapi juga hati dan persaudaraan. 护着师傅，走了。 Tamat. Ya, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Dan yang terakhir, jadi viral alhamdulillah, jika tidak jadi amal bercerita. Sampai jumpa di video selanjutnya.